Eredivisie, FC Volendam versus FC Ajax. Sabtu 30 Agustus pukul 9.15 malam. Live di Kompas TV. Saudara Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya kembali membuka semua moda transportasi umum yang terdampak aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Pramono bilang perbaikan sistem transportasi publik juga akan segera dilakukan. Ia menjelaskan selama 1 pekan, Pemprov Jakarta akan menggratiskan moda transportasi umum. Sejumlah fasilitas publik yang rusak juga akan segera diperbaiki. Sebelumnya, sejumlah fasilitas publik seperti halte Transjakarta rusak imbas aksi unjuk rasa pada Jumat 29 Agustus lalu. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka. Dan sekarang sudah dibuka. Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Lebih lengkap soal kebijakan Pemprov Jakarta pasca aksi demonstrasi akan kita tanyakan langsung kepada staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Gimana? Sehat-sehat? Sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau memastikan dulu Bang, jadi kan yang disebut digratiskan selama sepekan untuk transportasi ini berlaku dari tanggal kapan sampai kapan Bang? Tanggal 31 plus 8 hari ya. Jadi kita hitung 31, 1, 2, 3, 4. Sampai tanggal 6 Insya Allah sampai tanggal 8 September 2025. Untuk moda transportasi Transjakarta itu mencakup semua ya, termasuk Mikrotrans dan juga MRT. Oke. Dan untuk operasionalnya hari ini terkait transportasi publik, apakah semuanya mulai hari ini sudah beroperasi normal atau baru akan berlangsung secara bertahap dulu nih Bang? Bertahap, tapi sudah 13 dari 14 koridor Transjakarta beroperasi. Nah, tinggal koridor 5 yang melewati kawasan Senen yang masih belum beroperasi karena ada beberapa kerusakan yang dialami, tentunya kita ketahui bersama ya. Tapi ini akan segera ditangani, diatasi karena memang perintah dari Bapak Gubernur Pramono Anung adalah jangan sampai masyarakat Jakarta atau warga dari luar Jakarta sekalipun yang berada di Jakarta terhalangi untuk mendapat pelayanan-pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Oh, oke. Untuk MRT bagaimana Pak? LRT juga. LRT Jakarta ya. Oke. Kalau MRT operasional kan terakhir kali saya pahami itu operasional dibatasi dulu di Istora ya Pak? Jadi gimana yang betul atau kondisinya sekarang Pak? Sementara waktu itu, tapi ke depan dalam waktu dekat semuanya akan berfungsi secara normal. Kita memaksimalkan bagaimana jangan sampai pelayanan itu terhenti dan tentu hal-hal yang kita ketahui ada kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ekses dari demonstrasi besar kemarin yang terjadi tentu akan segera ditangani supaya tadi kuncinya adalah melayani masyarakat dan tidak boleh terhenti di situ. Tetapi tentunya kalau kita ingin menyampaikan juga kalau ada yang masih belum beroperasi penuh, misalnya koridor 5 tadi Transjakarta, itu murni karena memang tidak memungkinkan dalam artian ada beberapa aspek dari transportasi tersebut yang harus diperbaiki. Oke, selain halte TJ, kemudian stasiun MRT yang kayak pahami di Istora Mandiri, fasilitas umum lain atau sarana lain yang terdampak juga imbas demonstrasi kemarin apa aja? Sementara fasilitas umum yang khususnya di bawah Pemprov DKI Jakarta, kami masih terus menginsir dan menginventarisir. Dan ini menjadi perintah dari Bapak Gubernur, kita Sabtu Minggu ini bekerja 24 jam tanpa henti dari semua dinas terkait maupun tidak terkait untuk kemudian bisa mengumpulkan data-data tersebut. Tapi so far sampai saat ini kerusakan-kerusakannya masih minor, belum kita bisa bilang parah, tapi tetap kita percepat perbaikannya seperti semprotan piloks di tembok-tembok itu sekarang sudah dikerjakan, dan di jalan-jalan di mana terjadi bentrok yang kemudian banyak sekali sisa-sisa
serpihan gas air mata dan pecahan-pecahan botol atau apapun itu juga sedang dibersihkan. Dan dari situ nanti dalam 1-2 hari kita bisa tahu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sorry, saya harus penegasan lagi. Khusus untuk Transjakarta, apakah hari ini sudah mulai beroperasi, Bang? Sudah, tadi yang saya sampaikan, hanya koridor 5 yang masih belum full beroperasi, itu koridor yang melewati Senen. Jadi totalnya tunggu sebentar ya, karena saya terus melihat handphone karena ada update terus di grup yang bersama dengan OPD-OPD lain. Nah, sudah 13 dari 14 koridor beroperasi kembali. Tinggal koridor 5 yang melewati Senen yang belum beroperasi. Dan mulai besok insya Allah sampai 8 hari ke depannya akan digratiskan pengguna moda transportasi di Jakarta. Oke, untuk halte, stasiun, dan fasilitas lain yang akan diperbaiki ini kira-kira bakal makan waktu berapa lama, Bang? Seharusnya bisa cepat, tetapi tentu yang paling utama adalah kita perbaiki di mana itu menjadi krusial untuk bisa beroperasi. Artinya kalau sebagian dari atapnya masih belum total kita bisa full perbaiki, ya itu masih bisa minggu-minggu ke depan. Tapi yang pasti kita akan perbaiki semaksimal mungkin di mana sehingga bisa beroperasi. Oke, dan selama itu bisa dalam hitungan jam rasanya. Oke. Dan selama perbaikan itu akan ada halte darurat dulu atau halte bayangan semacam itu? Sementara ini belum, tetapi kemudian mungkin agak jauh ya dari satu halte ke halte yang lain. Tetapi tadi seperti saya sampaikan dari 13 dari 14 koridor itu semua haltenya insya Allah sudah bisa difungsikan. Oke. Kalau untuk mekanisme gratis itu untuk transportasi publik, adakah syarat khusus atau ada aturan khususnya, Bang? Nggak ada, itu betul-betul digratiskan untuk semua pengguna. Oke, jadi proses tap in, tap out tidak ada pembatasan tertentu, semua akan digratiskan, begitu ya? Betul. Oke, begini juga Bang, kalau melihat dinamika sekarang, meskipun kemudian perbaikan masih tetap berjalan oleh Pemprov Jakarta untuk semua fasilitas, tapi dinamika demonstrasi masih berjalan nih. Nah, yang terbaru juga, yang kami terima informasinya, ada penjarahan juga nih yang dilakukan oleh sejumlah massa berkumpul di rumah salah satu anggota DPR RI di Jakarta Utara, Bang Sahroni. Kalau untuk informasi itu, penjarahan di rumah Bang Sahroni dan perusakan di sana, Pak Gubernur sudah dapat informasinya atau belum, Bang? Saya rasa itu sudah beredar di sosial media ya, yang saya kebetulan tidak sedang bersama Bapak Gubernur, tapi kita pastikan kita berasumsi bahwa informasi itu sudah sampai ke beliau, tetapi tentunya apapun yang terjadi dari ekses demonstrasi ini, kita sangat menyayangkan apabila terjadi vandalisme dan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gelombang massa tersebut. Namun tentu kita juga harus menyadari bahwa demonstrasi adalah bagian dari aspirasi, namun harapannya tentu masyarakat Jakarta dan juga warga yang berada di Jakarta kita saling menjaga, karena kota ini adalah kota milik bersama. Aset-aset yang kami sebutkan tadi adalah milik bersama, bukan milik Pemprov DKI Jakarta, tapi juga milik rakyat dan semua, dan termasuk juga rumah-rumah, kediaman-kediaman pribadi dari saudara-saudara kita adalah saudara-saudara kita yang tentunya harus kita jaga bersama. Harapan kami ke depan seluruh masyarakat mau saling menjaga untuk kemudian bila memang ada rasanya aspirasi yang harus disampaikan di jalan, silakan. Namun harapan kita untuk tidak melakukan pengurusan-pengurusan. Sehingga untuk bentuk mitigasinya yang dilakukan Pemprov Jakarta dengan polisi atau pihak lain memastikan jangan sampai aspirasi yang disampaikan oleh massa untuk unjuk rasa di waktu-waktu tertentu tidak berdampak juga ke fasilitas publik, Pak. Yang pasti Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, yang kebetulan tadi pukul 14 tadi Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran baru saja ada rapat dengan Bapak Mendagri, dan tentunya selain itu tentu Bapak Gubernur selalu hotline-nya hidup terus untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait di pusat, dan kita juga dengan kepolisian berkoordinasi langsung, dan harapan kita kerjasama ini bisa dijalin sehingga ekses tadi bisa dikurangi atau diminimalisir. Oke, terakhir ajakan untuk masyarakat atau mungkin massa yang sampai dengan sekarang masih akan unjuk rasa, kira-kira apa, Bang? Harapan kami dan tentunya harapan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, tentu agar masyarakat dan warga Jakarta saling menjaga satu sama lain. Begitu juga warga yang berasal dari daerah lain yang sedang berada di Jakarta, baik yang sedang melakukan kunjungan untuk berlibur di akhir pekan ini atau yang sedang menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi. Ayo mari kita
menyuarakan aspirasi di iklim demokrasi yang sehat sehingga tidak terjadi ekses-ekses yang merugikan kita in the long run atau dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Karena akhir-akhirnya semua fasilitas umum itu adalah fasilitas umum yang digunakan oleh warga juga. Oke, Bang Ciko, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk kami hari ini. Sehat selalu ya Bang, selamat sore. Terima kasih. Terkait dengan tindak anarkistis yang muncul di sejumlah demonstrasi di berbagai daerah, Kapolri menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat. Kami segera kembali. Tim promosi FC Volendam akan mencoba peruntungan untuk menentukan sang raja FC Ajax. Mandu sang winger Aurelio Uhlers. Volendam staat hier. Yang akan mengadu ketajaman dengan striker kebanggaan kota Amsterdam, Wout Weghorst. Dat is nog eens een invalbeurt. Eredivisie.